Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lita Ramadjana dengan NIM 124311303. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila dari mata kuliah Pancasila, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD, MOr. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya, yang dimana pendidikan Pancasila bertujuan membentuk mahasiswa yang berkarakter, bermoral, dan bertanggung jawab melalui pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan pendekatan Student Central Learning atau SCL. Pendidikan ini penting untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan etika dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pembelajaran masih cenderung teoritis dan kurang konseptual. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih kritis, aplikatif, dan terintegrasi agar mahasiswa mampu menjadi agen perubahan dan calon pemimpin yang mengenalkan nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, yang dimana Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ideologis, etis, dan moral kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi internal, tantangan meliputi kualitas pembelajaran, metode yang kurang menarik, serta rendahnya minat sebagai mahasiswa. Sementara itu, dari sisi eksternal, tantangan muncul dari kondisi sosial dan politik yang berkembang di masyarakat, krisis keteladanan dari para pemimpin, serta pengaruh globalisasi yang membawa berbagai nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan Pancasila. Jika tantangan ini tidak diatasi, maka nilai-nilai Pancasila berpotensi tidak terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan melalui pembelajaran yang lebih relevan, menarik, dan kontekstual, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yang dimana pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan zaman, terutama di era globalisasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ini dapat memberikan dampak positif tetapi berpotensi menimbulkan berbagai masalah, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda. Saat ini berbagai fenomena seperti meningkatnya kriminalitas, korupsi, kekerasan, serta gaya hidup konsumtif dan individualis menunjukkan adanya gejala degradasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai moral dan etika belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diperlukan sebagai sarana untuk membentuk karakter generasi muda agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hard skill dan soft skill, di mana kemampuan mengelola diri dan berinteraksi dengan orang lain menjadi kunci keberhasilan. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan dapat lahir generasi yang berakhlak mulia, berintegrasi, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa yang kuat dan bermartabat. Slide selanjutnya yaitu landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila, yang dimana pendidikan Pancasila memiliki landasan yang kuat sebagai dasar penyelenggaraannya di perguruan tinggi. Landasan ini menjadi pijakan dalam memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar historis yaitu Pancasila lahir dari proses sejarah panjang bangsa Indonesia dan merupakan hasil nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak masa kerajaan hingga masa kemerdekaan. Kemudian ada dasar filosofis, yang dimana Pancasila menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada dasar sosial kultural, yang dimana
Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan keberagaman masyarakat Indonesia sehingga menjadi pemersatuan dalam kehidupan yang plural. Kemudian ada dasar yuridis yang dimana Pancasila memiliki kekuatan hukum sebagai dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Slide selanjutnya yaitu kerangka konseptual pendidikan Pancasila, yang dimana secara yuridis pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga menekankan pembentukan sikap, nilai, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, kebangsaan, serta pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, cerdas, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Slide selanjutnya yaitu visi dan misi pendidikan Pancasila, yang dimana pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Melalui proses pembelajaran, nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan akademik maupun sosial. Visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya pembentukan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik dan bermasyarakat. Misi pendidikan Pancasila yaitu meliputi pengembangan potensi peserta didik dalam kehidupan sosial, menyiapkan individu yang mampu hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membangun budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan Pancasila juga bertujuan mengembangkan pemahaman secara integratif antara disiplin ilmu sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Slide selanjutnya yaitu ada tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila, yang dimana berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti 2002 pasal 3 ayat 2 tentang kompetensi yang harus dicapai dalam pendidikan Pancasila, yang dimana ada memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai hati nurani, kemudian memiliki kemampuan untuk mengenali masalah kehidupan dan kesejahteraan serta cara pemecahannya, kemudian mampu mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemudian mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk memperkuat persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk pribadi yang berkualitas dan bermartabat, yang dimana menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta berbudi pengerti luhur. Kemudian memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, kemudian mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas dan sejahtera bagi bangsa. Menurut Santos 2013, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu yang pertama ada memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa, kemudian memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila serta mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemudian mempersiapkan kemampuan untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara spesifik, tujuan pendidikan Pancasila adalah memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, kemudian meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai Pancasila sebagai pedoman hidup, kemudian ada mengembangkan kehidupan berpikir kritis dalam menghadapi dinamika kehidupan, kemudian ada membentuk sikap mental yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran, yang dimana capaian pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan analisis berpikir rasional dan bersikap kritis dalam menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian memiliki kemampuan dan bertanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah serta memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk.
kemudian mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, kemudian memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasilais yang berkomitmen terhadap kelangsungan hidup dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada mengenali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila, yang mana sumber pendidikan Pancasila dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama sumber historis pendidikan Pancasila. Sejarah memiliki peran penting dalam membangun kehidupan bangsa di masa depan. Melalui pendekatan historis, pembelajaran Pancasila memberikan pemahaman dan hikmah dari peristiwa sejarah, baik nasional maupun internasional, sebagai dasar pembentukan nilai kehidupan. Kemudian ada sumber sosiologis, yang dimana pendidikan Pancasila dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai Pancasila berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji struktur sosial, proses sosial, serta berbagai permasalahan sosial yang harus disikapi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada sumber yuridis pendidikan Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yuridis menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kemudian ada sumber politik pendidikan Pancasila, yang dimana pendidikan Pancasila juga bersumber dari fenomena kehidupan politik bangsa. Pendekatan ini bertujuan agar mampu memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap persoalan politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup materi, yang dimana ruang lingkup materi pendidikan Pancasila mencakup pengantar tentang konsep, urgensi, serta sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila, termasuk dinamika dan tantangannya. Pembahasan juga meliputi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia serta kedudukannya sebagai dasar negara. Selain itu, materi mencakup Pancasila sebagai ideologi negara, sistem filsafat, dan sistem etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pancasila juga dikaji sebagai dasar pengembangan ilmu agar nilai-nilainya dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, materi pendidikan Pancasila bertujuan membangun pemahaman yang komprehensif dan aplikatif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulan dari materi ini yaitu pendidikan Pancasila merupakan upaya membentuk mahasiswa yang berkarakter, bermoral, dan bertanggung jawab melalui pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini penting untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan etika, meskipun masih menghadapi tantangan seperti metode pembelajaran yang kurang menarik dan pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dan aplikatif agar mampu membentuk generasi yang kritis, berintegrasi, serta mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.